Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Mbah Karir Channel untuk berbagi, channel untuk sharing tentang teknik pendingin dan tata udara. Pada kesempatan kali ini Mbah Karir Channel akan sharing tentang komponen bantu yang ada di sistem refrigerasi, di mana komponen itu biasa dipakai di sistem refrigerasi bertekanan banyak. Sebelum kita membahas tentang sistem refrigerasi bertekanan banyak, saya akan membahas komponen itu dulu. Kemudian nanti video berikutnya baru kita membahas tentang sistem refrigerasi bertekanan banyak. Akan membuat afirmasi dari komponen itu, yaitu ada berbagai macam afirmasi. Komponen ini adalah tangki cetus atau bisa dikatakan flash gas atau flash tank. Itu biasanya komponen ini sebagai perantara tekanan rendah dan tekanan tinggi bisa jadi dari dua kompresor yang bertingkat. Ini seperti ini kalau kita gambar afirmasinya. Kurang lebih ada 3 afirmasi seperti ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Afirmasi yang pertama ini ya. Afirmasi yang pertama ini ya. Ini dari kondensor, kemudian diturunkan tekanannya, kemudian ini menuju ke evaporator. Ini biasanya dia ke kompresor seperti ini. Ini kalau misalnya di sini A, B, C, maka keseimbangan masanya adalah massa A masuk sama dengan massa B ditambah massa C. Kalau keseimbangan kalornya maka massa A ditambah entalpi di A sama dengan massa B entalpi B ditambah
massa C, entalpi C. Nah, dalam satu titik ini nanti di diagram Mohlernya nanti bisa dilihat yang ini juga sama nih ya, sama. Ini ada masuk misalnya nih A, ini B, ini C, berarti masuk A dan B, kemudian keluar C. Ini ya, ini berarti cairan ya. Ini kalau di mekanika fluida lambangnya seperti ini nih ya. Nah, ini menandakan di situ ada cairan nih ya. Nah, ini seperti ini. Ya, kita afirmasi dari tangki cetus yang ini, misalnya di diagram pH-nya ini ya. Nah, ini kerja dari kondensor, kemudian dia diturunkan tekanannya ini ya. Ini diturunkan tekanannya ini menjadi A ini ya. Misalnya dari KS, ini misalnya X. Nah, makanya di sini X. Kemudian diturunkan menjadi A ini. Ini ada katup ekspansinya. Ini berarti titik A. Kemudian dari titik A ini kita pisahkan di tangki cetus ya. Di sini akan memisah menjadi dua ya. Yang titik B ini betul-betul cair ya, berarti di sini titik B. Kemudian ini yang uap C, berarti ini C seperti ini. Jadi misalnya dari katup ekspansi posisi di sini ini bisa dicek berapa persen cair, berapa persen uap. Tetapi kalau di sini dia akan ditarik lagi. Ini gunanya tangki cetus. Lah di sini baru kita turunkan tekanannya ini ya. Menjadi tekanan E ini ya. Berarti ini titik E. Ya, di sini misalnya katup ini lah, ini E, ini evaporatornya misalnya di sini. Jadi yang harusnya tadi dia harusnya posisinya ini, nah di sini karena dia dipisahkan oleh tangki cetus, maka dia akan lebih cair lagi. Di sini otomatis lebih mendekati banyak cairnya. Seperti itu. Nah, jadi manfaatnya dari tangki cetus antara receiver dengan akumulator. Di buku Sistem Refrigerasi dan Pengkondisian Udara karangan Wilbert F. Stoker halaman 291. Di sini disyaratkan untuk tangki cetusnya itu kecepatannya itu kurang lebih tidak boleh lebih dari 1 meter per detik. Harapannya itu apa? Semua yang masuk di sini ada proses penguapan ya. Ada proses penguapan, kemudian untuk kecepatan tersebut diterangkan di halaman 291. Kecepatan tersebut diperoleh dengan membagi aliran volume uap dengan luas permukaan cairan. Jadi dalam pembuatan tangki cetus ini juga ada perhitungannya, tetapi di sini kita belum membahas itu karena kita masih dalam taraf pengenalan, belum taraf perancangan. Nanti kalau taraf perancangan kita bisa sharing bareng, bahas bareng bagaimana volumenya sebesar apa atau diameter tabungnya seberapa besar. Kemudian dari permukaan sini berapa besar, seperti itu. Kemudian di situ diterangkan cara efisien untuk memisahkan gas cetus adalah
dengan memisahkan uap secara sinambung bila gas tersebut terbentuk. Jadi kalau gas ini terbentuk, ini dengan segera menekannya kembali. Jadi ini ada, kalau di bak air ini ada tampungan ya, ini ada kontrolnya ini ya. Jadi dia akan membuka sesuai dengan setting dari alatnya itu. Seperti di tampungan air, cuman itu yang diputus dan disambung. Kalau di tampungan air itu listriknya ya. Jadi kalau dia penuh, maka dia akan menarik saklar sehingga pompa airnya mati. Tapi kalau di tangki cetus ini enggak. Jadi kalau dia penuh sesuai dengan ukuran, maka katup ekspansinya ini akan tertutup sehingga refrigeran yang dari kondensor akan berhenti. Jadi kalau di sistem refrigerasi kita kenal namanya akumulator. Kalau akumulator itu supaya refrigeran yang masuk ke kompresor betul-betul berbentuk gas sehingga kompresi di kompresor aman, karena sifat gas adalah termampatkan atau bisa dimampatkan. Kemudian kalau yang receiver itu mengkondisikan refrigeran sehingga refrigeran cair, betul-betul cair yang akan masuk ke evaporator. Kalau tangki cetus ini berarti kombinasi antara kedua alat tersebut. Jadi seperti yang ada di sini, ini nanti di evaporator. Setelah diturunkan di evaporator. Nah nanti di evaporator dia terjadi proses penguapan, nanti bisa masuk ke wilayah yang tangki cetus ini. Jadi ini bisa jadi ini nanti dari kompresor tingkat 1, kemudian yang ini nanti kompresor tingkat 2. Nah proses di sini ini seperti ini yang paling lengkap, yang gambar yang ini ya, ini paling lengkap. Ini dari kondensor, kemudian di ekspansi diturunkan tekanannya, kemudian di sini dia akan dibaurkan, Jadi kalau di diagram pH-nya kalau kita gambarkan,